Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya terletak di Kecamatan Blora. Kabupaten Blora ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Blora mempunyai semboyan Blora Mustika yang berarti maju, unggul, sehat, tertib, indah, kontinu, dan aman. Kabupaten Blora terkenal akan seni barongannya. Barongan merupakan salah satu kesenian yang populer di Kabupaten Blora. Kesenian ini umumnya ditampilkan dalam berbagai acara, baik agenda pemerintah, agenda desa, ataupun acara keluarga. Memasuki usianya yang ke-273 tahun, Kabupaten Blora sudah mengalami banyak kemajuan, baik dalam sektor pembangunan infrastruktur hingga program pemerintah yang sudah terrealisasi. Halo pemirsa, sekarang saya berada di Pendopo Kabupaten Blora bersama Bupati Blora Pak Arif Rohman dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Blora. Mohon izin Pak Bupati. Nggih. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, sehat juga. Alhamdulillah. Kayaknya ulang tahun Kabupaten Blora kali ini berbeda dengan ulang tahun tahun-tahun sebelumnya. Rangkaian acaranya panjang sekali dan ramai sekali. Itu menunjukkan bahwa kebahagiaan rakyat Blora, kebahagiaan masyarakat Blora ditumpahkan pada tahun ini, dan itu karena keberhasilan yang telah diraih selama 2 tahun kepemimpinan Pak Arif Rohman. Nah, Pak Arif merasa apa yang sudah berhasil di Blora itu, Pak Arif? Jadi kalau saya malah banyak yang masih kurang, Pak. Iya. Jadi Februari nanti saya 2 tahun usia pemerintahan kami. Ini 2022 ini kita ulang tahun ke 273. Nah, tentunya kita menyadari bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak harapan masyarakat yang ingin kita capai secara bersama-sama. Dengan tagline kita Sesarengan Bangun Blora, dan tema hari jadi tahun ini adalah Sesarengan Bangun Blora Berkelanjutan. Dalam arti tadi masih banyak PR yang ada di kami, sehingga kami ingin tetap berlanjut di 2023 ini untuk meneruskan PR-PR yang masih menjadi harapan masyarakat Kabupaten Blora. Alhamdulillah, kalau dari sisi capaian kita 2 tahun ini berhasil membangun infrastruktur, infrastruktur jalan khususnya, sesuai dengan dulu janji kampanye kami bahwa jalan alus banyune lancar terus. Ini dengan berbagai macam, termasuk dari pinjaman dan sebagainya. Alhamdulillah, selambat laun harapan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur ini bisa kita wujudkan. Ini hal yang mendasar yang tentunya ingin kita persembahkan untuk masyarakat. Jadi pemirsa, sejak siang tadi saya sudah berada di Blora, sudah keliling-keliling di Kabupaten Blora. Jalannya memang sudah mulus-mulus. Yang perlu diaspal sudah menjadi hitam, yang perlu dicor sudah dicor. Ini sudah nyaris merata. Tetapi karena Blora ini wilayahnya juga luas, jalannya panjang-panjang, ya tentu belum seluruhnya. Jadi kira-kira jalan sudah berapa persen, Pak? Kita jalan ya, kalau ukuran kita jalan mantap ini sudah hampir, jalan kabupaten ya? Hampir 70-80 mendekati lah. Luar biasa. Dan kita targetnya nanti di 2 tahun sisa pemerintahan di 2023 dan 2024 ini kita bisa sesuai target 90%. Ini angka yang ingin kita capai. Alhamdulillah kita dapat dana bagi hasil yang kemarin bisa kita bagi hasil cukai ya Pak ya? Bagi hasil migas. Bagi hasil migas. Ini bisa untuk bayar utang. Kemarin kita kan sempat utang, bisa kita ini. Luar kita biasa. Nanti tahun depan DBA kita semakin naik, sehingga tadi PR yang tersisa antara 20-25% ini nanti bisa kita selesaikan ke depan. Iya. Ini dari sisi infrastruktur ya.
Memang kita masih PR di bidang kemiskinan. Ya. Di angka 12%, semoga nanti bisa turun di angka 11%. Ya. Ini harapan. Tapi sudah terjadi penurunan ya Pak selama 2 tahun. Nah, ini kita evaluasinya per awal tahun kan. Oh iya iya. Nanti kita evaluasi. Tapi dari sisi kegiatan ekonomi masyarakat, alhamdulillah pasca pandemi bisa berjalan dengan baik. Angka pertumbuhan ekonomi kita ya masih positif di 4%-an ya. Jadi 4%. Jadi ya masih optimis lah. Dengan UKM yang kita miliki, dengan ekonomi kerakyatan yang kita miliki, insya Allah ini menjadi pemicu kami. Jadi jalan itu saya kira nanti akan bisa mendongkrak perekonomian yang ada di Blora ini, karena akses ekonomi menjadi semakin lancar. Betul. Efeknya sangat luar biasa sekali. Ketika jalannya bisa bagus, kita di sisi investasi juga sudah ada beberapa yang ingin berinvestasi ke sini, dengan tentunya kemudahan regulasi yang kita siapkan, dan juga kita ingin juga mengajak seluruh pihak, termasuk diaspora Blora yang di luar sana, kita ayo bangun Blora. Banyak potensi yang bisa kita kerjasamakan di sini. Termasuk kita punya aset-aset Pemda, tanah dan sebagainya. Kami sangat terbuka untuk menawarkan ini kepada swasta ataupun pihak-pihak yang ingin kerjasama dengan kami. Nah, kita insya Allah ini tadi hasil pertemuan dengan Citylink awal tahun akan kembali beroperasi untuk penerbangan dari Halim ke Cepu ya. Nah, ini. Jadi Blora itu luar biasa dibandingkan daerah sekitarnya karena punya bandara Ngloram di Cepu yang tempo hari sudah beroperasi, kemudian karena tutup lagi karena masa pandemi, dan sekarang mau dibuka lagi ya? Ya, kita sudah ada MOU tadi ditandatangani. Kita targetnya sebenarnya Desember akhir ini, tapi karena akhir tahun pesawatnya terbatas, ATR 72 terbatas, Citylink, sehingga dari Citylink menjanjikan untuk nanti di Januari. Jadi ini termasuk akses ekonomi juga. Blora selama ini dikenal sebagai daerah terpencil, tetapi dengan bandara ini Blora akan menjadi di tengah. Itu bandara yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, dan juga ada satu lagi sebenarnya, tapi manfaatnya memang bukan untuk Blora saja, tapi daerah sekitarnya, yaitu Bendungan Randu Gunting. Itu. Untuk wisata nantinya di sana. Untuk wisata ya. Ini dan juga akan mendongkrak ekonomi Blora. Apalagi Pak Bupati, itu tingkat kesejahteraan masyarakat Blora yang bisa meningkat, yang sudah meningkat selama 2 tahun terakhir. Jadi kita juga terus berupaya potensi yang kita miliki, seperti sektor peternakan, pertanian, ini kan menjadi potensi orang Blora. Dan ke depan isu pangan ini kan menjadi isu strategis. Karena itu kita ingin mengajak sesarengan untuk bagaimana potensi yang kita miliki. Ketika nantinya sekarang ini kita masyarakat selalu ngomong pupuk langka dan sebagainya. Nah, ini kalau bisa kita dorong nanti dengan potensi populasi ternak kita hampir 273.000 ekor. Nah, ini kita dorong nanti peternakan terpadu. Nanti bisa menghasilkan pupuk organik. Kita pengen Blora menjadi penghasil beras organik. Jadi kita isu-isu lingkungan, isu-isu tentang pangan ini menjadi concern kita juga. Termasuk tentunya kita terus menata pariwisata kita. Jadi ada grand skenario, itu Blora akan menjadi peternakan sapi yang dikembangkan dari hulu sampai hilir. Jadi peternakan dengan pertanian menyatu. Menyatu ya. Nah, dan investornya sudah banyak sekali, termasuk yang dilirik itu dulu itu Raffi Ahmad, sudah kontak-kontakan dengan Pak Bupati. Itu perkembangan skenario itu gimana Pak Bupati? Ya tetap komunikasi, tapi memang beberapa diaspora yang sudah konkret, ini daerah Blora Selatan, ini ada beberapa profesor kita yang asli Blora juga sudah turun kampung. Profesor Ali Agus dan beberapa profesor yang lain ini kita membangun pabrik pakan nanti di sini, karena jagung kita ini kan terbesar kedua setelah Purwodadi ya. Setelah Purwodadi, saya optimis dengan kebersamaan sesarengan ini, apa yang menjadi
basis potensi kita yang akan kita kembangkan. Kita nggak usah mulu-mulu bermimpi yang dari akar kita punya dulu, seperti juga kerajinan kayu dan sebagainya. Ini sebenarnya bagus, dan nanti juga kita akan kembangkan untuk sektor UKM-nya, ekonomi kreatifnya. Ya. Memang membangun Blora itu rasanya tidak gampang. Blora itu wilayahnya luas, tapi separuhnya itu milik orang lain. Hutan ini. Tetapi dengan visi yang luar biasa dari Pak Arief Rahman, Blora ini bisa semeriah ini. Ulang tahun ini banyak kegiatannya, Pak Bupati. Ini dalam rangka kita pandemi sudah 2 tahun lebih ya, tidak ada hiburan. Tahun ini kita memang memenuhi harapan masyarakat, jadi biar angka kebahagiaannya naik juga. Jadi dihibur, baik itu musik, baik itu seni, pengajian, dan sebagainya. Jadi dunia akhirat semua kita sajikan, olahraga, pokoknya yang semua. Tadi hampir ada Denny Caknan, ada Yeni Inka, kemudian ada besok mau ada Habib Syekh, ada MH Inuna Caknun, ada juga Habib Bidin, terus juga masih banyak yang lain juga. Yang jadi besar itu seolah-olah tumpah di ulang tahun ini. Seperti Festival Barongan kemarin saya nggak nyangka juga, karena hobi kita ini barongan ya. Jadi hampir yang lihat itu 10.000. Wow. Luar biasa. Semua. Dan itu menjadi ikon kita untuk Blora menjadi kota. Blora memang kota barongan sejak dulu ya Pak ya. Barongan. Makanya ketika diadakan festival itu menjadi luar biasa seperti itu. Jadi konsep sesarengan bangun Blora itu dulu diciptakan dengan pertimbangan seperti apa? Dulu kita ketika melihat awal, ketika saya ditugaskan oleh untuk nyalon ini, kita basisnya survei, kita lihat bahwa masalah yang kita hadapi masih banyak. Nah, tentunya saya sadar saya tidak bisa sendiri. Makanya kita ingin mengajak seluruh pihak, seluruh masyarakat untuk bareng-bareng sesarengan membangun Blora ini. Jadi membangun Blora ini tidak bisa sendiri, dengan keterlibatan semua pihak bersama-sama, berjamaah, kita kok yakin bisa terselesaikan. Jadi ini konsep yang memang filosofinya, karena kesadaran kita bahwa kita ini tidak bisa sendiri untuk termasuk dengan media, dengan Jawa Pos, Radar Kudus ini sangat terima kasih lalu mempublikasikan apa yang menjadi kegiatan kita, karena dengan prinsip good news is good news. Ini sangat luar biasa. Jadi kita tanpa media kita juga bekerja sekuat apapun, tidak ada yang mendukung, dan kita juga dikritik siap-siap aja. Kalau memang itu ada kekurangan kita minta untuk dikritik. Termasuk eventnya dari Radar ini untuk anak-anak kita menggambar dan sebagainya itu sangat bagus responnya. Nah, ini tentunya juga menumbuhkan jiwa biar ada motivasi untuk anak-anak kita. Jadi lomba menggambar di Blora ini nanti sudah berlangsung. Itu diikuti oleh 26.000 orang. Dan nanti puncaknya itu finalnya akan dilaksanakan pada hari ulang tahun nanti, Pak Bupati. Siap. Ke depan itu Pak Bupati ini masih banyak obsesi yang akan dilaksanakan di Blora. Itu yang paling mendesak apa, Pak Bupati yang di? Jadi memang masih tadi berkelanjutan terkait dengan infrastruktur tentunya. Di samping itu juga kita diminta untuk bagaimana menjaga inflasi ekonomi pasca pandemi ini. Di tengah resesi global yang kita hadapi ini, kita tentunya harus menjaga pondasi ini. Nah, ini menjadi semangat kita untuk menjaga bersama-sama dengan potensi yang kita miliki, termasuk ketahanan pangan dan sebagainya. Jadi termasuk pengembangan ekonomi. Selain infrastruktur, kita ekonomi. Selain juga di SDM, sumber daya manusia. Jadi SDM ini menjadi salah satu hal yang kami sadar kita harus investasi soal SDM ini. Kita sudah kerjasama hampir 50 perguruan tinggi negeri maupun swasta. Luar biasa. Yang itu nantinya ikut mendampingi Blora untuk ikut sesarengan, mendampingi desa-desa itu, dan juga
mereka KKN di sini. Ya. Satu desa 2 sarjana atau ada satu desa sarjana. Termasuk yang terbaru kita ada program dengan Kementerian Desa dengan UNES nanti RPL. Ini kepala desa kita, perangkat desa kita, penggiat desa kita untuk kita sekolahkan di UNES. Biar dari sisi SDM juga dia ada yang lulus SMA bisa, yang semula rata-rata kuliah itu kan 4 tahun, ini hanya di umur 2 tahun. Ya. Jadi rekognisi pemberian jalan lampu namanya. Nah, ini selain anak-anaknya, kita juga ingin kualitas SDM di desa itu naik, sehingga pelayanan masyarakat itu bisa naik. Karena kita sadar bahwa ujungnya kan dari desa ya. Sumbernya dari desa. Jadi luar biasanya di Blora ini setiap desa itu dikembangkan secara khusus dengan pendampingan khusus. Semua desa. Dan ini melibatkan banyak perguruan tinggi, pihak termasuk nanti kita dorong dari SMK ada program SMK membangun desa. Jadi kita harapkan nanti jadi kita dari sisi SDM harus ada investasi ke depan. Dari sisi infrastruktur ya terus kita lanjutkan, dari sisi ekonomi kita jaga, dan juga dari sisi kondusivitas daerah ini yang harus kita jaga karena kita ingin akan orang masuk ke sini tapi harus kondusif suasananya. Ya, Pak Arief Rahman ini memang luar biasa. Beliau berlatar belakang Partai Kebangkitan Bangsa, juga dari kader Nahdlatul Ulama, tapi bisa merangkul semua pihak untuk datang ke Blora, dari berbagai macam partai, dari berbagai macam organisasi untuk datang ke Blora membangun Blora ini. Santri, Pak. Santri itu bagaimana kita harus Blora ini menjadi religius, itu basic yang menurut saya luar biasa. Kemarin kita juga ada sholawat nariah 273.000 kali. Diikuti hampir 3.000 peserta dari berbagai macam. Jadi saya minta dari kantor bupati, kantor dinas, kantor camat, kantor desa, mereka semua untuk dari sisi religinya harus kita bangun. Kita sholawat ini saya kira menjadi modal kita untuk setiap mau kegiatan acara-acara dinas kita awali sholawat nariah dulu. Karena kita yakin usaha-usaha lahir yang sudah kita lakukan perlu upaya batin juga. Termasuk nanti ada khataman Quran, ribuan hafidh-hafidhah yang ada di Blora ini kita undang untuk ikut berdoa dan sebagainya. Ini tadi biar sesuai dengan doa sapu jagat kita ini Robbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan dunianya kita raih, akhiratnya kita juga akan dapatkan itu yang ingin kita bangun. Ini Pak Yaki, oleh karena itu mohon dukungan masukannya untuk bagaimana menata Blora ini. Ini sesuatu memang dulu kita bayangkan juga tidak mudah, tapi kok lambat laun dengan semangat yang ada ini ada harapan yang bisa kita akan raih bersama. Jadi Pak Arief Rahman itu memang luar biasa, jadi bisa merangkul semua pihak dan bisa menempatkan kepada fondasi filosofi yang sebenarnya berdasarkan kondisi masyarakat Blora setempat itu. Ke depan Pak, satu apa yang ujung-ujungnya apa yang ingin dicapai di Blora ini, Pak Arief Rahman? Ya, tentunya kita ketika kemarin maju diamanai, kita punya visi misi, punya ingin harapan untuk Blora. Semoga mohon doanya, mohon dukungannya di hari ulang tahun yang ke-273 ini Blora akan semakin maju, berkembang, menjadi kabupaten yang maju, masyarakatnya juga sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini harapan kita. Dan tentunya kita dimanapun berada, di profesi apa saja, di bidang apa saja, sesuai dengan perannya masing-masing, bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Sesuai dengan Hairun nas yang famlinas, bahwa ketika kita ini menjadi sebaik-baik manusia ini adalah yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Nah, tentunya kami di pemerintahan, Bapak Yaki di media, ini bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Nah, jadi itu harapan puncaknya ya, kita ini semoga tercatat, tergolong menjadi golongan manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, manfaat untuk masyarakat kita. Jadi biar semuanya
sesuai dengan harapan yang. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan Bupati Blora Pak Arief Rahman. Terima kasih Pak Arief. Semoga sukses. Saling mendoakan, dan juga Radar Kudus makin oke, makin top. Sukses.